Profesor Gocek angkat bola. Laga penuh tensi, Paul Munster akui kualitas skuad Maung Bandung. Pertempuran sengit di Stadion Gelora Bandung Lautan Api baru saja usai, menyisakan hawa panas dari duel taktik tingkat tinggi yang memaksakan pelatih lawan angkat topi. Peluit panjang telah berbunyi di GBLA, mengakhiri 90 menit laga yang sangat menguras emosi dan fisik antara Persib Bandung melawan Bayangkara FC. Sesuai prediksi Bojan Hodak sebelumnya, pertandingan ini berjalan sangat ketat dan keras. Kedua tim tidak mau mengalah barang satu jengkal pun. Jual beli serangan terjadi silih berganti, namun disiplin pertahanan dari kedua kubu membuat setiap peluang emas terasa sangat mahal harganya. Tidak ada yang mau kehilangan muka di laga bergengsi ini. Tensi tinggi bahkan sempat memicu beberapa gesekan antar pemain di lapangan, membuktikan betapa besarnya hasrat kedua tim untuk mengamankan poin. Usai laga, pelatih Bayangkara FC Paul Munster memberikan komentar yang sangat menarik. Pelatih yang dikenal dengan gaya saywarnya ini, kali ini harus mengakui ketangguhan tuan rumah. Munster secara terbuka menyebut bahwa menghadapi Persib di kandangnya adalah laga besar yang sangat sulit. Dia menyoroti kualitas individu pemain Maung Bandung yang merata di setiap lini, yang memaksa anak asuhnya bekerja ekstra keras sepanjang pertandingan. Pengakuan dari pelatih lawan ini menjadi validasi bahwa Persib, di bawah asuhan Bojan Hodak, telah menjelma menjadi tim dengan organisasi permainan yang sangat sulit ditembus, bahkan oleh tim sekelas Bayangkara yang terbiasa bermain fisik. Analisis pertandingan menunjukkan bahwa sejarah pertemuan kedua tim yang selalu ketat kembali terulang malam ini. Tantangan yang diprediksi sebelumnya, yakni bagaimana Persib membongkar pertahanan rapat The Guardians, terjawab dengan variasi serangan yang intens meski hasil akhir di papan skor menjadi cerita lain. Bojan Hodak dan Paul Munster sama-sama menunjukkan kelasnya dalam respon situasi di lapangan. Bagi Bobotoh, melihat tim kesayangannya mampu membuat pelatih lawan frustasi dan mengakui kualitas kita adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Respek yang ditunjukkan Paul Munster pasca laga ini menjadi bukti bahwa Persib Bandung telah menetapkan standar permainan tinggi yang membuat lawan manapun harus memutar otak 2 kali lebih keras untuk bisa meladeninya. Riwayat wasit Eko Saputra pimpin laga Persib Bandung. Sosok pengadil lapangan kembali menjadi sorotan tajam Bobotoh, membuka luka lama tentang keputusan-keputusan kontroversial yang kerap merugikan Pangeran Biru. Di tengah sengitnya laga melawan Bayangkara FC, mata Bobotoh tidak hanya tekan bola, tapi juga gerak-gerik sang wasit Eko Saputra. Penunjukan wasit ini sejak awal sudah memicu kekhawatiran dan protes di media sosial. Rekam jejak Eko Saputra saat memimpin laga Persib dinilai seringkali tidak bersahabat. Bobotoh masih ingat betul bagaimana kepemimpinannya di laga-laga sebelumnya kerap kali membuat dahi berkerut dan emosi memuncak. Keputusan-keputusan 50-50 yang seringkali merugikan Persib seolah menjadi pola yang berulang setiap kali Eko Saputra memegang peluit. Sorotan paling tajam mengarah pada memori pertandingan sebelumnya saat Persib menjamu Dewa United. Meskipun saat itu Persib berhasil menang di hadapan pendukung sendiri, kepemimpinan wasit Eko dinilai sangat berat sebelah. Banyak pelanggaran keras lawan yang dibiarkan, sementara sentuhan kecil pemain Persib langsung diganjar peluit pelanggaran. Ketidakadilan ini yang membuat Bobotoh gerah. Kemenangan saat itu diraih meskipun ada wasit Eko, bukan karena wasit Eko. Trauma inilah yang membuat setiap keputusan Eko Saputra di laga melawan Bayangkara FC kembali dihakimi. Bobotoh merasa bahwa Persib seringkali harus berjuang melawan 12 pemain, 11 pemain lawan dan 1 wasit. Kita tidak meminta diuntungkan, kita hanya menuntut keadilan. Jangan sampai keringat pemain yang sudah diperas habis-habisan menjadi sia-sia hanya karena ketidakbecusan atau ketidaknetralan sang pengadil. Penunjukan wasit dengan riwayat kontroversial di laga big match seperti ini seharusnya menjadi evaluasi besar bagi komite wasit. Kinerja wasit Eko Saputra yang selalu memancing emosi ini wajib menjadi catatan hitam yang harus diseriusi oleh PSSI agar integritas pertandingan tidak terus-menerus digerogoti oleh keputusan yang merugikan satu pihak. Nasib predator Bayangkara FC lebih buruk daripada Ramon Tanke. Jika kita sering mengeluhkan ketajaman Ramon Tanke, tengoklah nasib striker asing Bayangkara FC yang datang dengan label mentereng namun berakhir tragis dengan surat pemecatan. Supporter Persib mungkin sering dibuat gemas dengan performa Ramon Tanke yang sempat kesulitan mencetak gol di awal musim. Namun, jika dibandingkan dengan nasib striker asing Bayangkara FC, Andreas Neto,
kondisi Ramon Tanke masih jauh lebih baik dan patut disyukuri. Andreas Neto datang ke Indonesia dengan reputasi menakutkan sebagai predator ganas dari Liga Kamboja. Ekspektasi tinggi dibebankan padanya untuk menjadi mesin gol baru The Guardians. Namun, realita di BRI Super League ternyata jauh lebih kejam dan tidak seindah statistik masa lalunya. Sang predator justru tampil tumpul, bingung, dan gagal total beradaptasi dengan kerasnya sepak bola Indonesia. Kemandulannya di lini depan membuat manajemen Bayangkara FC habis kesabaran. Kabar terbaru mengonfirmasi bahwa Bayangkara FC resmi mengakhiri kerjasama dengan Andreas Neto. Dia gugur di tengah jalan, menjadi tokoh antagonis bagi timnya sendiri karena gagal memberikan kontribusi. Bandingkan dengan Ramon Tanke yang meski sempat mandul, perlahan mulai menunjukkan taringnya, mencetak gol penting, dan terus diberi kepercayaan untuk berkembang. Kasus Andreas Neto ini menjadi pengingat bahwa merekrut pemain asing, apalagi dari liga yang levelnya mungkin berbeda, adalah perjudian besar. Bayangkara FC kini harus menanggung akibatnya dengan kehilangan slot striker di momen krusial. Bagi Bobotoh, ini adalah momen untuk melihat sisi positif. Striker kita masih ada progres, masih bertarung dan mulai tajam. Kegagalan total Andreas Neto di kubu lawan ini harus menjadi cermin bahwa Ramon Tanke memiliki mentalitas yang lebih kuat untuk bertahan dan wajib membuktikan kelasnya lebih jauh lagi di sisa musim. Status aneh peminjaman Deddy Kusnandar di Bayangkara FC. Kebingungan Bojan Hodak soal status Deddy Kusnandar memicu tanda tanya besar tentang profesionalisme administrasi peminjaman pemain di liga kita. Laga melawan Bayangkara FC memiliki satu bumbu cerita yang sangat menarik dan sedikit membingungkan, yakni status Deddy Kusnandar. Gelandang senior yang akrab disapa Dado ini adalah legenda hidup Persib yang saat ini sedang menjalani masa peminjaman di Bayangkara FC. Biasanya, dalam klausul peminjaman pemain profesional, terdapat aturan yang melarang pemain pinjaman tampil melawan klub asalnya. Namun, yang terjadi di sini sungguh aneh. Pelatih Persib, Bojan Hodak, secara jujur mengakui bahwa dia tak tahu detail mengenai klausul peminjaman Dado. Ketidaktahuan pelatih kepala soal status pemainnya sendiri adalah situasi yang janggal dan jarang terjadi di liga profesional mapan. Ini memicu spekulasi tentang bagaimana manajemen kedua klub menyusun kontrak peminjaman tersebut. Apakah ada klausul khusus atau justru klausul yang terlupakan? Bagi Bobotoh, melihat Dado sang Lord bermain melawan Persib tentu akan sangat emosional. Dado adalah pemain yang sangat mencintai Persib. Ketidakpastian status Deddy Kusnandar ini harus segera diperjelas oleh manajemen agar tidak menjadi polemik yang mengganggu konsentrasi tim dan mencederai profesionalisme kompetisi.